Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan surah nomor 27, surah An-Naml. Kita lanjutkan kemarin sampai ayat 73 ya. Kita lanjutkan ayat 74 sekarang. Kita lanjutkan ayat 74. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوها قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. وألقى القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا ليسكنوا فيها النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم. وإن ربك لا يعلم. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala la ya'lam, sangat mengetahui. Ma tukinnu, apa yang tersembunyi. Ma tukinnu bermakna ma tukhfi. Apa yang tersembunyi
suduruhum di dada-dada mereka, wa ma yu'linun apa atau yang yang mereka nyatakan dengan terang-terangan. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard. Dan sungguh tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi min ghaibah, yang gaib. Yang gaib. Baik yang gaib itu fis sama, yang ada di langit, wal ardi, dan yang di bumi, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya itu tercatat dalam kitab yang sangat jelas, maksudnya dalam lauh mahfuz. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa menguasai apapun ilmu itu illa bima syaa, kecuali kehendak Allah. Kenapa? Karena wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Karena kursi Allah itu bisa diartikan ilmu Allah itu sangat luas. Para hadirin, kadang-kadang ya dengan teknologi sekarang itu orang sepertinya apa ya? Ya kalau saya sih husnuzon enggak kepengen seperti Allah, enggak. Cuman kadang lontaran kata-katanya itu seperti ingin menyaingi gitu loh. Kan seperti dalam surah Luqman itu ya apa, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, semua itu terjadinya kiamat di tangan Allah SWT. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui yang ada dalam kandungan. Nah, sekarang ini kan ada USG ya. Ya, kadang-kadang jenis kelamin itu kelihatan, baik itu laki maupun perempuan. Lalu mereka dengan lantangnya mengatakan, ya berarti ilmu Allah pun kita kuasai sekarang. Ya, kata dokter, saya sudah tahu yang laki apa perempuan. Para hadirin, betul seperti itu. Ya, tapi siapa yang tahu bayi itu nanti lahir hidup? Siapa yang tahu? Dia lahirnya sehat atau tidak sehat? Nggak ada yang tahu. Nanti sampai umur berapa umurnya, sampai tua kah dia, atau sampai kakak-kakak, nggak ada yang tahu. Rezekinya sampai di mana nanti nggak ada yang tahu. Jadi jangan coba-coba untuk mengungkap, wah itu buktinya sudah kita ketahui jenis kelaminnya. Baru jenis kelamin ketahuan. Ya, nanti besok dia lahir apakah dia hidup atau tidak, nggak ada yang tahu. Betul kak? Apakah nanti hidupnya dari 0 tahun sampai sekian tahun sehat terus, atau jadi orang kaya raya? Nggak ada yang tahu. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kalian nggak tahu apa yang terjadi besok, nggak tahu kata Allah. Ya cuman itulah, karena baca Al-Quran tuh separuh-separuh atau sepanggal-sepanggal, ya itu jadinya. Ya, Allah yang mengetahui yang ada terkandung dalam rahim. Ya itu aja, cuma sampai situ aja. Dia nggak teruskan lagi baca ayatnya itu. Ya kalau nggak diteruskan baca ayatnya, seperti itu jadinya. Contoh seperti orang dulu zaman dulu tuh mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi buat apa kalian orang Islam ini sholat? Ini Quran kalian menyatakan fawailul lil musallin, nih kalau kalian sholat celaka, justru celaka, nggak selamat kalian. Nah kalau sampai di situ gimana? Apalagi yang mendengar orang yang nggak paham, nggak, wah sudah benar nggak sholat dia. Padahal ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, kan itu. Jadi baca Quran itu nggak bisa sepenggal-sepenggal, nggak bisa harus utuh. Ya kita baca pertama di atasnya dulu, kemudian di bawahnya. Karena di bawahnya itu lanjutannya, ceritanya itu, penjelasannya lanjutannya. Sama juga orang mengatakan begini, jangankan kita, ya Nabi Ibrahim aja mencari Tuhan masih. Nabi Ibrahim masih mencari Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Dalilnya Quran, dia bilang, ya falamma ra'al qamar bazigan qala hadza rabbi. Manakala di waktu dia melihat bulan, dia mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Begitu tenggelam, qala ana uhibbul afil, aku gak senang dengan yang tenggelam, kata Ibrahim. Terus begitu.
Begitu dia melihat balamma ra'a samsa jabighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Begitu dia melihat matahari, wah ini Tuhanku nih. Hadza akbar, bahkan yang paling besar. Iya. Satu orang bayarnya 2,5 juta. Kenapa saya tahu? Karena kawan saya ikut waktu itu. Pertemuannya di hotel. Ya, udah di hotel. Ya, karena waktu jadi mahasiswa orang ini memang hebat. Karena mahasiswa kan, kalau mahasiswa terakhir namanya ospek itu kan di akhirnya itu pasti nangis semua tuh. Karena keingatan kuitan, keingatan begana macam-macam lah. Itu pintar-pintarnya penitia aja bikin tuh. Nah ini sama juga. Ini tuh mantan mahasiswa aja orang. Wah, di tempat gelap semua. Wah, nangis semua segala macam. Ya. Nah, kawan yang ikut ini bilang sama kita, dia bilang itu nggak salah ayatnya nggak salah, cuma nggak diteruskan sama dia. Itu ayat nggak diteruskan lagi, coba teruskan itu cara Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Ya kalau kalian kata Ibrahim menyembah berhala selama ini nggak ada manfaatnya, ini bukti bulannya. Bulan tuh siapa yang bikin? Coba sama Tuhan. Kenyataannya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Coba matahari. Nah di ujungnya tuh ada inni wajjahtu wajhiya lillati fataras sama. Ada lanjutannya lagi. Nah kalau baca Quran sepanggal begitu sudah, yang mendengarkan nggak paham, makinnya. Ya, satu orang bayar 2,5 juta. Ya, yang hadir bukan dikit, ratusan orang yang hadir. Ya, dalam tempo setengah malam begitu suruh orang menangis segala macam, udah tidur di hotel. Wah, besok subuhnya telat segala macam, nggak paham. Ya, tapi yang jelas sekarang kali 100 orang aja 2,5 juta berapa? Allahu Akbar. Itulah ya, kalau sudah agama dibuat kayak begitu tuh. Ya, para hadirin, kita kembali ya. Makanya Allah katakan wasi'a kursiyyuhus samawati, kursi Allah, ilmu Allah itu sangat luas. Ya, tidak ada yang bisa menyamai ilmunya Allah SWT. Kenapa? Allah tahu sebelum tahu. Jadi jangan coba-coba, ini kan kita ketahui sudah ilmunya. Enggak. Kata Allah, dia masih sehat ke besok, sehat ke atau tidak, hidup yang panjang itu enggak ada yang tahu. Makanya lanjutan ayatnya, "Wa tadri nafsu ma taksibu gadan." Apa besok kalian tahu kejadian hidupnya? Para hadirin, Allah mengatakan, "Wa ma min ghaibatin," tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun di bumi, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas, mubin. Maksudnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan 'ala bani Israil, kepada bani Israil, aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Ya. Apa yang Allah jelaskan kepada bani Israil, aktsarul ladzi, yang kebanyakan di antara mereka, fihi, terhadap satu perkara, yakhtalifun, sangat berbeda. Banyak perbedaan di kalangan mereka. Para hadirin, di luar Islam, agama-agama yang lain itu ternyata mereka mempunyai perbedaan bukan sedikit mereka. Bahkan bukan hanya sekedar perbedaan pendapat. Ya, saya tidak perlu sebutkan agamanya, tapi yang jelas ada agama-agama yang juga masuk ke Indonesia ini tidak boleh makan makanan yang hidup. Ya, seperti ayam kada boleh. Ya, intalunya boleh, tapi ayamnya kada boleh. Itik kada boleh. Ya, kambing sama kada boleh. Jadi ada makanan-makanan tertentu buat mereka. Padahal agama mereka sama. Agama mereka sama, tapi masya Allah dalam hal itu berbeda. Kemudian minuman. Ya, ada yang membolehkan minum darah, ada yang justru mengharuskan minum darah. Ya. Karena dianggap ini yang diminum ini adalah darah Tuhan. Kalau sudah ingin mendapatkan keberkahan dari Tuhan, maka minumlah darahnya. Tapi sebagian yang besar menentang, mereka bisa. Tidak benar itu. Ya, karena yang kita minum bukan darah Tuhan, buktinya darah kita masing-masing. Macam-macam lah. Ya, ternyata pada bahagia, masya Allah. Ya, kebanyakan mereka itu sangat berbeda. Ya. Tapi kalau sudah giliran menyerang Islam, mereka kompak. Ya, mereka kompak untuk menyerang Islam. Nah, yang diserang mereka orang-orang Islam yang senang berselisih.
Ya, di kalangan ustadznya, di kalangan kiai-kiainya senang menyalahkan, senang meniwa-niwa, macam-macam. Ini masuk mereka. Ya, untuk apa? Karena mereka sadar, mereka tahu untuk melumpuhkan kaum muslimin gampang. Dengan mereka bertengkar, lumpuh satu sama lain. Dengan mereka bertengkar satu sama lain, saling bugut, saling benci satu sama lain, sama Islam udah, ini hancur sudah. Ya, gampang. Ya. Kenapa? Karena mereka mempelajari Al-Quran paling bahagia. Mereka mempelajari Al-Quran. Nah, kenapa umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad langsung pada waktu perang Uhud itu kok bisa kalah? Dipelajari mereka kenapa kalah itu, kenapa? Dipelajari mereka. Iya. Jadi strategi mereka tuh tidak lain tidak bukan mereka baca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran di mana? Iya. Bukan mencari kelemahannya Al-Quran, bukan mencari titik lemahnya kaum muslimin. Kalau mereka mencari kelemahan Quran sampai mati nggak bakal ketemu. Ini kalamullah. Firman Allah nggak bakal ketemu gitu dengan apapun. Ya, tapi itu tadi. Ya, yang dicari mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dan ini kan mulai rame nih. Ya, silahkan aja baca di HP kita tuh. Macam-macam sekarang. Iya. Ya, kita tinggal pandai-pandai menyaring aja, pandai-pandai menyaring, ya perbanyak istighfar, kemudian banyak-banyak baca shalawat kepada Rasulullah. Ya, saya tanya langsung sama saya punya guru di Jakarta, ya Ustadz, ini sekarang begini-begini, kep ya Ustadz. Jawabannya sama, dua orang guru saya ini sama. Dia bilang, inti banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca shalawat kepada Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena sholat itu sangat agung. Karena ya, semua Allah menyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Pernah dengar ayat Allah sholat? Ada nggak? Allah menyuruh aqimus sholat, dirikan sholat. Ya, ubudullah. Allah menyuruh kepadanya kita menyembah. Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, Allah nggak mengeluarkan zakat. Tapi Allah menyuruh kita sholat, Allah sendiri yang sholawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, walaupun sholatnya beda dengan itu, yang jelas Allah memerintahkan sholawat, Allah sendiri pun sholawat kepada Rasul. Makanya kata beliau, Sin itu ya sudah, nanti banyak-banyak baca Quran, istighfar, banyakin sholawat katanya. Ya, nanti kalau kita melihat berita ini, waduh mau. Ya, kalau sudah mau sama dengannya, mau. Ada bahasa Banjar yang aslinya bahasa Tionghoa itu. Mau itu bukan bahasa kita, bahasa Tionghoa aslinya. Mau. Ya. Kira-kira juga. Para hadirin, ya sekali lagi banyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzihum fi khilafun. Bani Israil itu kata Allah sangat banyak berbeda mereka. Ya. Kenapa? Karena di antara mereka justru ada yang terang-terangan menyembelih sapi, tapi di antara lain ada yang terang-terangan mereka menyembah sapi. Ya, seperti yang terjadi di India waktu itu. Di India pada waktu itu kaum muslimin kena lebaran haji menyembelih sapi. Lah mereka ada yang menyembah sapi, ngamuk mereka. Ya, yang akhirnya perang sama orang India, tapi yang satu muslim, yang satu tidak muslim. Ya, para hadirin, ya seperti itulah. Makanya Allah katakan, ya sesungguhnya Al-Quran ini mengisahkan atau menjelaskan semua tentang Bani Israil yang kebanyakan mereka itu fihi, dalam kitab mereka sendiri, dalam agama mereka sendiri, hum yakhtalifun, banyak perbedaan yang macam-macam. Yeah. Kenapa? Karena sudah berbeda itu pasti yang satu memaksakan kehendak, harus seperti ini, repot. Ya, yeah. Kalau sudah memaksakan harus seperti ini ya repot Pak hadirin. Ya. Kita lanjutkan, wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu lahudan. Bayang tuh. Ya, sampai kepakai lam taukid, ya, lahudan. Padahal sering dikatakan innahu hudan. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau di sini enggak, wa innahu, sesungguhnya Quran itu kata la hudan pakai lam taukid, betul-betul petunjuk. Ya. Makanya kadang-kadang kita juga sayang gitu ya. Bahkan sedih kita lihat di televisi itu. Saya ini kan punya kerjaan kan cuma dua, kalau nggak begini ya nonton TV. Para hadirin, kadang-kadang ada orang kebingungan, entah itu kehilangan apa, dia datang kepada orang pintar,
nggak ada yang dapat apa-apa. Ya, makanya terus terang saya salut dengan anak muda yang pakai jas merah itu loh. Apa namanya? Pesulap merah itu loh, yang serba merah itu. Iya, itu kan semua dukun-dukun yang macam-macam sekarang menantang semua. Dia bilang disuruhnya datang ke Tangerang. Ya, dia bilang silahkan datang ke tempat saya, mari kita adu nanti. Iya, yang semua ada ibu-ibu orang tua nih. Iya, wah ini ibu-ibunya anu Pak, anu keluarganya dibilangin. Ini ibu ini ya walaupun orangnya tua, orangnya kalem, ternyata ibu ini ada yang nggak senang. Ya nggak senang mungkin pada waktu muda musuh segala macam. Ya oleh dukunnya dihisap di sini. Keluar paku, keluar paku. Di sini dihisap gitu juga keluar paku juga. Ya kata apa namanya pesulap merah itu dia bilang itu paku sudah ditaruh dulu di mulut. Ya nggak percaya dia bilang dipraktekkan sama dia tak praktekkan ya taruh tangan anda bilang begini keluar. Ya makanya para dukun ini marah besar sama dia. Ya sampai akhirnya ada siapa yang ke sorban hitam tuh. Wah, ngomongnya ayatnya di sini terjemahannya kemana? Ya Hanum udah paham tentang Quran juga, tapi semuanya salah. Begitu kita baca riwayatnya si jas merah ini, memang bapak apa keluarganya, kakaknya dia kiai. Itu yang betul-betul mengerti tentang Quran, mengerti tentang sunnah Rasul segala macam. Ya kita bersyukur. Nah, artinya ada orang yang sudah berani membongkar gitu loh, kebohongan yang selama ini. Jadi ternyata apa? Jadi ternyata masyarakat kita gampang dibodohi. Ya. Dan anehnya lagi mau dibunguli juga pulang. Gimana tuh? Gampang dibodohi mau dibunguli. Astagfirullahaladzim. Ya, kita sayangkan itu. Ya, walaupun ya penampilan dia nggak menyenangkan, pakai merah begitu sengaja, tapi nggak apa-apa. Tapi yang kita lihat ialah tujuan dia apa? Untuk membongkar tadi. Dia nggak menantang nggak, tapi dia kalau mau datang, silakan datang ke rumah saya. Digituin sama dia. Ya. Nggak ada yang satu orang pun nggak ada yang mau datang. Ya, karena terusnya ya pasti KO kalau sama dia. Dia menyampaikan Quran dengan baik, menyampaikan sunnah dengan baik ya. Ajaran Islam itu seperti dijelaskan sama dia. Jadi ternyata apa yang merusak Islam ini karena bukan orang luar, orang Islam juga merusak. Yang merusak Islam ini karena bukan orang luar, dari luar bukan, tapi justru dari dalam juga. Nah, kalau orang di luar Islam sudah tahu yang merusak Islam dari dalam juga, gampang tinggal dipengaruhi sama mereka. Siapa yang suka merusak Islam dari dalam tadi yang dipengaruhi sama mereka? Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Allah mengatakan wa innahu lahudan. Quran ini kata Allah lahudan, pakai lemut taukid, benar-benar petunjuk dari Allah, wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin, bagi siapa? Bagi orang mukmin. Allah yang tidak memakai kalimat lil muslimin, tapi lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Ya. Namanya manusia, kita hidup di dunia berbahagia. Gak ada orang bahagia selama enggak. Dunia itu al-imtihan. Ad-dunya makanul imtihan kata orang Arab. Dunia itu tempat ujian. Kalau kita nggak mau diuji di dunia, jangan hidup. Kan gampang aja kan? Kalau nggak mau diuji di dunia, jangan hidup. Kenapa? Ad-dunya makanul imtihan, tempatnya ujian. Ujian kita susah, ujian kita senang. Dua-duanya ujian dari Allah. Allah mengatakan mana bulukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan uji kalian dengan kejelekan maupun keburukan, maupun kebaikan, dua-duanya ujian. Tapi jarang orang yang paham begitu dia mendapatkan nikmat, mendapatkan pangkat, jabatan, fulus banyak semacam, dianggap itu bukan ujian, padahal itu ujian dari Allah. Ya. Ada orang yang masya Allah nggak punya rezeki, nggak punya duit banyak sengaja, tekun beribadahnya, tekun dia. Begitu diuji dengan kekayaan, masya Allah lupa diri dia. Ke masjid jarang, bahkan cenderung melakukan maksiat. Itu ujian dari Allah. Maka Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan diuji dengan kejelekan maupun kebaikan. Itu dua-duanya ujian kata Allah. Nah kalau orang paham begini dia nggak risau, dihadapi kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Iya, bagaimanapun kita harus kita hadapi. Ini begini ketentuannya. Nah kalau kondisi kita bingung, galau segala macam, ini sudah jelas Allah kata wa innahu lahudan, coba Quran itu petunjuk. Saya punya kawan, iya dia termasuk orang yang cukup rajin lah, cuman saya perhatikan itu ya kakak kelas lah. Dia itu baca Qurannya saban subuh aja, saban subuh. Ya terus
sering beliau tuh dapat problem, entah itu soal dagangnya, entah itu soal anaknya, istri segala macam. Dia cerita langsung, dia bilang, alhamdulillah. Dia bilang, alhamdulillah sih, katanya saya kalau saya sumpek, judak, mumet, ya gimana, Pian? Ya, dia buka Quran itu nggak pakai di halaman apa, nggak, pokoknya asal buka aja, klak, asal buka aja. Nanti dibuka sama dia kan, nanti dilihat yang paling kanan ya, sebelah kanan di atas bawah. Nah itu yang dibaca sama dia. Ya. Ada orang yang punya kiat seperti itu, tapi yang dibuka Quran. Jadi sembarangan aja, pokoknya Quran, set buka sama dia. Halaman berapa nggak tahu. Pokoknya yang sebelah kanan di atas dibaca sama dia nanti. Nah, setelah saya baca dia bilang seperti semua problem yang saya hadapi enteng semua. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin salah. Allah sangat tahu tentang manusia. Makanya Allah kata wa innahu lahudan. Quran itu petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, untuk orang beriman. Ya, Quran itu untuk orang beriman. Ya, jadi kita kembali berbagi, kalau kita mengalami problem apapun, jangan jauh dari Quran. Jangan jauh dari Quran. Iya. Yang ke-78, inna rabbaka yaqdi bainahum, sungguh Rabbaka, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, yaqdi bainahum, akan menyelesaikan persoalan kalian semua. Yaqdi, qadha yaqdi kan, qadha hajat kan, menyelesaikan. Yaqdi bainahum, akan menyelesaikan bainahum, di antara kalian, bihukmih, dengan hukumnya, dengan hukum-hukum yang Allah sampaikan. Wa huwal ajiz, Allah itu maha perkasa. Allah itu al-ajiz, maha perkasa. Bukan hanya sekedar perkasa. Banyak orang yang perkasa, banyak, tapi nggak ada manfaat apa-apa. Lihat, makanya sering kita katakan, tolong perhatikan ujung ayat itu punya makna tersendiri. Lihat, Allah menyelesaikan perkara kalian semua yang kalian perselisihkan, kalian sepakati, ke semua persoalan kalian Allah selesaikan, yaqdi bainahum bihukmih, dengan hukumnya, dengan kebijaksanaannya. Kemudian wa huwa Allah SWT al-ajiz, yang maha perkasa, tapi apa? Al-alim, maha mengetahui. Kadang-kadang wal ajizul hakim, Allah itu maha perkasa sekaligus maha bijaksana. Di sini enggak, wa huwa al-ajiz al-alim, Allah yang maha perkasa sekaligus maha mengetahui. Gampang bagi Allah menyelesaikan, gampang. Ya. Yang sekarang terjadi di Indonesia ini, sekarang dari Allah Ta'ala. Ya. Semua nanti bakal terbongkar. Ya, kita nggak paham ilmu Allah, kita nggak paham. Allah membongkar gampang caranya. Ya, dengan kekuasaannya gampang, dengan kun fayakun selesai. Ya, wa huwa al-ajiz, Allah itu maha perkasa, tapi apa? Bukan hanya sekedar perkasa, tapi al-alim, maha mengetahui. Apapun kalian dikatakan oleh Allah. Oleh karena itu, lihat pesan Allah. Yang penting buat kalian, kalau sudah kalian paham Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana, Allah maha segala-galanya. Yang penting buat kalian, wahai manusia, katalah, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Iya, kalau kita paham, tawakal kepada Allah. Iya. Sering saya sampaikan juga ini, tawakal di sini jangan salah baca. Sampai salah bacanya. Ya, tawakal, ta, waw, kaf. Kafnya pakai tasydid, tawakal. Kalau bahasa Indonesia, kafnya jadi dua, huruf K-nya jadi dua. Jadi ta, waw, kaf, lam. K-nya pakai tasydid, tawakal. Tapi kalau ta, waw, kaf, lam, kafnya enggak pakai tasydid, tawakal. Ya, kalau tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha sebagai manusia, kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian berdoa, kemudian tawakal kepada Allah. Itu tawakal. Tapi kalau sudah tawakal pakai ta, waw, kapnya nggak pakai tasdid, itu artinya pengoler. Artinya tawakal di sini nggak pakai tasdid, tawakal artinya takasal. Takasal itu pemalas, pengoler. Ya, seorang tawakal, hati-hati, jangan tawakal. Ya, jangan sampai salah. Ya, lihat para hadirin. Allah lanjutkan, fatawakal Allah. Oleh karena itu, kalau sudah semua kalian faham Allah itu maha ajiz, maha perkasa, Allah itu maha mengetahui, fatawakal Allah, tawakallah kepada Allah. Kenapa? Sudah paham, Allah akan menyelesaikan semuanya nanti. Iya. Jangankan kita manusia, kita manusia yang punya perasaan, punya otak, punya hati, iya. Iya, perasaan kita
Kalau bahasa Banjarnya bergeretek hati Allah faham. Lihat surah Al-An'am. Dalam suratul An'am Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun, warqah itu daun yang sudah jabuk, sudah tua, ya, yang jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada yang jatuh satu daun dari pohonnya illa ya'lamuha. Semuanya diketahui Allah. Yang kita karik kadang nanti kita karik. Itu jatuhnya itu Allah tahu itu. Satu persatu dia jatuh Allah tahu. Apalagi hati manusia gampang. Ya, oleh karena itu gampang. Ya, makanya kenapa orang kadang-kadang kita lihat, ya, ada orang yang gajinya kecil tapi pendapatannya besar. Banyak kan begitu? Ada orang yang gajinya kecil, subhanallah gajinya kecil tapi pendapatannya besar. Kan beda, pendapatan dan gaji kan beda. Beda kan? Tapi subhanallah, kenapa itu tadi? Karena dia sudah paham semuanya yang mengatur Allah. Ya, bahkan sering saya ceritakan di sini. Saya punya kawan tuh di Jakarta itu, masya Allah, guru ngaji. Guru ngaji bukan kayak anak sekarang kayak ngajinya. Alif patana, nun patana, kaf mim, sukun doma, kum anakum. Enggak begitu cara ngajarnya. Alif di atas alif, bawah i. Itu pelajaran baca Quran raja kuno tuh. Bukan kuno lagi, raja kuno. Tapi masya Allah rezekinya luar biasa. Iya, makanya saya bilang pendapatan dia, gaji dia kecil, pendapatannya besar. Nah mudah-mudahan kita semua ini gaji kecil tapi pendapatan. Oh kada mau, alhamdulillah. Ya. Iya. Para hadirin. Nah, kalau orang sudah paham bahwa Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan sampai tadi daun yang jatuh dari pohonnya pun Allah mengetahui, ya. Bagaimana caranya? Fatawakkal Allah, serahkan semuanya pada Allah. Fatawakkal Allah, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kita bebankan kepada Allah. Kalimatnya pakai Allah. Kita bebankan kepada Allah, wa fatawakkal ala Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah, kita bebankan kepada Allah. Innaka, karena sesungguhnya Engkau ya Allah alal haqqil mubin. Karena Engkau ya Allah Subhanahu wa taala alal haqqil mubin, ya, berada di atas kebenaran yang sangat jelas. Ya, Allah tidak akan pernah salah, selama tidak pernah salah. Ya. Kalau manusia pasti pernah salah, pasti pernah benar. Para hadirin, kita sampaikan beberapa ayat lagi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada ya di atas kebenaran yang sangat jelas, sangat nyata. Innaka la tusma'u manal mauta. Sungguh engkau la tusma', tidak akan bisa membuat mendengar al-mauta, orang yang sudah mati. Para hadirin, ini khitabnya kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Tapi kita harus sadar bahwa Quran ini Allah turunkan memang kepada Rasulullah, tapi intinya kepada kita kaum muslimin. Allah jelaskan, Allah mengatakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la tusma'u, tidak bisa membuat mendengar. Siapa? Orang yang sudah mati. Iya. Kemudian wala tusmi'us summa, dan kalian pun tidak dapat mendengar, tidak bisa membuat mendengar orang yang sum, orang yang tuli. Ad-du'a, kalau sudah mendapatkan panggilan. Ya, artinya apa di sini? Allah memanggil kita paling tidak sehari 5 kali. Tapi bagi orang yang memang tidak mau mendengar dan tidak mau mendengar dan tidak mau mendengarkan, kata Allah, kamu tidak akan bisa menyuruh. Ya, makanya jangan heran ada orang rumah di belakang masjid nggak berangkat ke masjid, banyak gak? Kedengaran aja nggak? Pasti kedengaran, tapi nggak bisa berangkat. Nah itu tadi. Kenapa? Karena Allah bilang la tasma'u al-mauta, kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah mati. Artinya apa? Orang begini, orang yang mendengarkan seruan dari Allah, mendengar panggilan dari Allah SWT, tidak mau mendengarkan, arti sama dengan orang mati. Iya, sama dengan orang mati. Makanya begitu umrah, begitu haji segala macam, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi pagi ada kawan mengeluh,
mengeluh dia bayar umrahnya itu per orang 40 juta. Per orang 40 juta, 12 hari. Dia sama istrinya, anaknya 5, kemudian iparnya sama mertuanya. Jadi 7 orang, kali 4. Iya. Ternyata Ustaz katanya begitu sampai di sana, Masya Allah. Ya, hotel yang dijanjikan gak sesuai. Ya, makanan yang dijanjikan gak sesuai. Saya bilang kalau bisa mohon maaf, perbaharui dulu niat ente. Kaget ya, saya gitu kan. Cuma perbaharui niat ente. Ente niat di sana mau ngibadah bagaimana? Ente mau ke sana kan mau umrah kan mau ibadah. Mau banyak baca Quran, mau banyak terus bertasbih, terus bersolawat, terus bersolat berjamaah, terus baca Quran. Saya bilang, ini kan awalnya kan niatnya ente gitu. Kok kenapa ente begitu sampai di sana langsung kecewa? Kenapa? Yang ente tuju hotel yang ente harapkan seperti ini kenyataannya enggak. Ya, bahasa gampangnya dianduti oleh pihak travel. Karena travel baru, ngetahunya travel baru yang biasa selama ini bisnis rumah, bukan bisnis apa? Bukan bisnis itu. Ya. Tapi subhanallah kalau memang dengan niat yang tulus, yang ikhlas, seperti istrinya Ustaz Bejuri. Ustaz Bejuri istrinya kebetulan yang paket 14 hari, cuma 31 juta. Ya, 31 juta, alhamdulillah sampai di sana enak, tempat tidurnya enak segala macam. Ya karena tadi motivasi awal itu memang betul-betul ingin umrah. Iya, saya bilang sama dia kalau intinya ada cuma mencari hotel aja, saya bilang banyak. Ya, di Banjarmasin ada, di Martapura ada, di Banjarbaru ada. Ya, jadi jangan jauh-jauh, pasang niat dulu. Pasang niat dulu yang pertama, niat kita semata-mata umrah karena labbaik Allahumma labbaik. Betul labbaik itu dipraktekkan dalam kehidupan. Ya. Makanya kata ulama paling tidak mendengarkan orang azan kah, mendengarkan panggilan kah, dalam batin kita langsung mengucapkan labbaik, insyaallah saya panggil ya. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Karena kalau sekali aja nggak mau berangkat untuk taat kepada Allah, nanti selanjutnya kita khawatirkan berat. Ya, rasa anyar mana goreng subuh, rasa anyar mana ngantuk soalnya wardi ajan. Ya, begitu wardi ajan, wardi orang disalahkan, wardinya ajan apa? Ajannya lagu muda uro-uro, macam-macam lah. Kenapa? Hati kada menerima sudah. Kalau sudah hati kada menerima, kacau. Ya, kacau. Makanya saya bilang sama dia tadi, ya sudahlah, kalau itu ente ya, kalau ente mau tuntut, kalau enggak, tapi yang jelas ente bahari niat. Ya kalau kita niat lillahi ta'ala, kenapa? Karena haji dan umrah itu kalimatnya dua-duanya muka belakang, yang di dalam apa namanya? Dalam Al-Baqarah wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu dalam Al-Baqarah. Kemudian dalam Ali Imran walillahi 'alan nasi hajj. Jadi di belakang lillah, di belakang lillah. Jadi jangan berubah niat, saya bilang. Ya. Para hadirin sedikit lagi. Ya, kalian kata Allah tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah mati, begitu pula orang yang tuli tidak akan bisa mendengar. Ya, tidak akan bisa mendengar doa panggilan. Idza wallaw mudbirin. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah berpaling ke belakang. Karena mereka sudah berpaling, mereka sudah tidak mau taat, tidak mau menerima, sudah. Ya. Kemudian yang ke-81, wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim. Dan engkau wahai Rasulullah pun tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta dalam kesesatannya. Ya. Engkau pun kata Allah, wahai Rasulullah, wahai para nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim, nabi kita. Ya, ada orang yang terdekat dengan beliau, ternyata apa? Nabi Ibrahim bapaknya. Tidak bisa memberikan. Ya. Karena yang memberikan petunjuk semuanya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta an dhalalatihim dalam kesesatan mereka. In tusmi'u illa, engkau pun wahai Rasul tidak akan dapat membuat mendengar illa kecuali orang-orang iman yu'minu bi ayatina, kecuali orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan ayat-ayat kami baik Quran maupun alam raya, pahum, bahkan mereka itu pun kata Allah muslimun, orang yang pasrah menyerahkan diri kepada Allah. Muslim kalau di atas,
rahmatun lil mu'minin. Tapi kalau orang yang pasrah mau menerima Islam disebut dengan muslim. Muslimun fahum muslimun, dan mereka beriman kepada Allah. Ya, muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah ya. Ya, kita sedikit demi sedikit gitu ya, sedikit demi sedikit kita belah mencoba untuk memahami dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, para hadirin, ya 3 ayat setiap hari kita baca Al-Qur'an, kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan, itu akan membuat kita menapaki kehidupan ini dengan tenang. Karena yang paling paham dalam hidup ini adalah apa? Tenang. Orang kalau sudah tenang, dalam apapun dia tenang, enak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Seorang pasti mengatakan bidzikrillah di sini ialah ingat kepada Allah, artinya apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.